Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita ya. Kali ini kita menyelami bab 25 dari buku 99 Negotiating Strategies. Penulisnya David Rosen, negosiator kawakan Wall Street itu. Iya, betul. Bab yang menarik judulnya Use the Tourist Trap Advantage. Atau kalau kita artikan, manfaatkan keunggulan perangkap turis. Nah, itu dia. Misi kita hari ini seperti biasa, kita coba bongkar nih. Gimana caranya pengetahuan lokal kita, yang cuma kita yang tahu, bisa jadi senjata negosiasi. Siap ya? Siap. Oke, jadi konsep dasarnya kan gini. Seringkali lawan negosiasi kita itu bawa tim sendiri ya. Ada ahli hukumnya, konsultan, penasehat, yang mungkin bukan orang sini. Bukan dari lingkungan atau industri kita. Betul sekali. Mereka itu kayak turis lah di wilayah kita. Tapi gimana sih ini bisa jadi keunggulan yang ya, signifikan gitu kok bisa jadi perangkap? Nah, justru disitulah kekuatannya. Keunggulan ini tuh bukan sekedar tahu nama jalan penting atau katakanlah gedung A di mana. Bukan itu. Oh, bukan sekedar info dasar ya. Bukan. Yang dimaksud Ronsen itu pemahaman mendalam soal nuansa lokal. Ini bisa macam-macam loh. Misalnya kita paham temperamen pejabat kunci di daerah itu gimana. Atau kecenderungan hakim tertentu kalau nangani kasus kayak gini gimana. Menarik. Atau bahkan sentimen pasar yang nggak kelihatan di data. Dinamika internal perusahaan lawan yang kebetulan kita tahu dari jaringan kita. Tapi ya tim mereka yang dari luar itu nggak ngeh sama sekali. Jadi semacam insight eksklusif gitu ya? Tepat. Insight yang susah banget didapat cuma dari riset data biasa. Jadi lawan kita itu beroperasi kayak nggak punya peta budaya atau peta politik lokal yang kita pegang arat-arat ini. Oke, saya mulai kebayang. Nah, kalau kita udah punya peta ini dan mereka nggak, gimana cara kita pakainya secara taktis? Di meja perundingan gitu, apa kita langsung pamer kalau kita tahu lebih banyak? Nggak perlu seagresif itu juga. Rosen justru menyarankan pendekatan yang lebih halus. Coba deh, uji kedalaman pengetahuan mereka. Uji gimana tuh caranya? Caranya bisa dengan, misalnya, melontarkan pernyataan sambil lalu aja. Mungkin agak dilebih-lebihkan dikit, atau spesifik banget soal gimana figur atau kondisi lokal, bisa regulator, tren pasar mikro, kebiasaan industri, apa aja, bereaksi di masa lalu dalam situasi yang mirip. Oke, terus kita lihat reaksinya. Nah, itu dia. Perhatikan baik-baik reaksi mereka. Apakah mereka cuma manggut-manggut aja nggak paham? Atau kelihatan bingung? Atau malah nekat coba mengkoreksi kita? Tapi pakai info yang keliru. Respon mereka itu jadi data berharga buat kita. Wah, menarik sekali strateginya. Jadi kayak mancing gitu ya, buat ngukur aja seberapa buta mereka sama konteks lokal ini. Lalu, tadi disebut juga soal bluffing atau menggertak ya. Itu gimana? Iya benar, dan ini poin yang mungkin agak mengejutkan ya dari Rosen. Dia bilang, dalam konteks ini nih, sedikit bluffing atau puffery, melebih-lebihkan sedikit soal pemahaman kita akan seluk-beluk lokal, itu bisa jadi taktik negosiasi yang sah, yang strategis. Wow, sah ya? Sah menurut Rosen. Tapi penting digarisbawahi, tujuannya itu bukan nipu mentah-mentah. Sama sekali bukan. Lebih ke arah memanfaatkan asimetri informasi yang memang ada secara natural. Maksudnya gimana tuh? Memanfaatkan asimetri informasi? Ya, kita seolah-olah menegaskan kalau kita ini paham medan permainannya lebih baik. Nah, ini bisa mempengaruhi asumsi mereka tentang risiko atau peluang yang berkaitan sama otoritas atau kondisi lokal itu. Kan banyak kesepakatan bergantung pada asumsi-asumsi kayak gini. Oke. Jadi ini bukan soal bohong tentang fakta keras ya, tapi lebih ke memainkan persepsi. Persepsi tentang kedalaman pemahaman kita atas faktor-faktor lunak yang krusial itu. Tepat sekali. Ini jadi relevan banget ya buat Anda yang mungkin lagi bersiap negosiasi. Coba deh, refleksikan sebentar. Apakah lawan bicara Anda nanti itu datang dari luar? Dalam artian nggak familiar sama konteks spesifik Anda. Ya, coba dipikirkan. Terus, adakah pengetahuan lokal itu bisa aturan nggak tertulis di industri Anda, kultur unik di perusahaan target yang Anda dengar selintingan, atau dinamika pasar spesifik di daerah Anda yang bisa Anda jadikan keunggulan? Nah, disitulah letak tourist trap advantage Anda bisa dimainkan. Oke, jadi intinya? Intinya ya, strategi ini adalah tentang mengenali dulu, terus menggunakan keunggulan informasi yang spesifik dan kontekstual si pengetahuan lokal tadi ya, Ya. yang kita punya tapi lawan nggak punya.
Ini soal memahami apa yang terjadi di balik layar, nuansa yang nggak tertulis di laporan formal. Sip, jadi pesannya jelas ya, jangan pernah anggap remeh nilai informasi unik yang Anda punya tentang rumah Anda sendiri. Entah itu industri, komunitas, atau bahkan perusahaan Anda. Gunakan secara cerdas dan strategis. Dan perlu diingat, ini baru satu loh dari 99 strategi yang dibahas Rosen. Betul. Menunjukkan betapa kaya dan berlapisnya seni negosiasi itu. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang menarik mungkin buat Anda pikirkan lebih lanjut yang muncul dari obrolan kita. Seberapa luas sih kita bisa mendefinisikan lokal dalam konteks ini? Pertanyaan bagus. Mungkinkah pengetahuan lokal itu juga mencakup pemahaman kita yang mendalam tentang, katakanlah, politik internal yang rumit di perusahaan target? Atau soal jaringan pengaruh informal dalam suatu sektor industri? Yang sama sekali nggak diketahui pihak luar. Iya, yang pihak luar nggak tahu, meskipun mereka secara fisik nggak lagi berwisrata. Nah, gimana caranya Anda bisa mulai mengidentifikasi atau bahkan mungkin membangun perangkap turis versi Anda sendiri dalam arena negosiasi Anda selanjutnya? Coba direnungkan.